rekomendasinya? Yang pasti sih itu. Yang pasti Oke. sih baksonya memang nggak ada saingan. Nggak ada saingan ya, nomor 1 Sumpario Pemilihan Jambi ya Bang Han. Termasuk rengat ya gitu. Oke Bang Han, secara kota Bang Han, ya. Bang Han udah beberapa kota nih, even Balikpapan juga nih Bang Han ya gitu kan. Tapi malah memberikan sesuatu yang berbeda bagi kita. Malang itu the best kan. The best ya? Setelah? Atau the best Indonesia atau setelah? The best Indonesia. Oh, oke. Why? Bukannya gara-gara aku suka campur sari ya kan? Tapi memang kan. Ya, terus? Campur sari itu memang paling bagus ya. Sekarang antara musik Padang atau campur sari bingung. Enak kan campur sari? Enak kan campur sari. Karena Padang didominasi oleh kesedihan. Nah, Ya benar nggak ya? memang sih lagu campur sari itu memang lagu Kesedihan kesedihan juga, tapi dibawakan dengan ya enak lah. Iya. Pokoknya bisa dimodifikasi dengan sangat bagus campur sari. Ya. kalau lagu Padang kan mah lintu hati dan dia manangi di dadu dan palua. Itu bakal lagu itu. Kutu. Westa liwati. Ya, enak ya. Enak. Pokoknya campur sari oke. Oke. Terus kalau segi kota ya, Malang itu kan, kamu cari apa aja ada di Malang. Yes. Kotanya kecil ya Bang Han ya? Kotanya kecil. Iya. Malang itu ada Kota Madya Malang, ada Kabupaten Malang. Oke. Ya mohon maaf ya, Sumatera Barat itu yang sempat kan bikin itu saat Tuhan bahagia. Oke. Bahagia. Malang ternyata Malang itu sama, jadi dia bahagia 2 kali. ya. Bahagia dan tertawa kayak Bang Han. Bahagia itu 2 kali. Kenapa ya? Di Malang ini kita bisa cari objek ketinggian sama objek yang laut. Oke. Ketinggian Bromo toh? Bromo. Oke. Terus ya Nongko Jajar ke atas itu ada apa namanya itu yang 5 cm itu. Tengger. Panu. Oke. Panu. Sangat bagus kan. Yang lautnya Bang Han? Kan ini Ada Palaya ya? Oh iya, wilayah Malang Palaya. semua. Oh iya. Di Malang itu ada yang membingungkan ya. Apa tuh? Waktu pas pertama datang, di sini ada TNI Angkatan Udara, wajar. Betul. Abdurrahman Saleh. Betul. Angkatan Darat ada Kostrat, Oke. wajar. Oke. Angkatan Laut ada di Malang. Di mana? Ada kan di Malang, di kota Malang ini ada. Berarti 3 ini 3 satuan itu ada di sini. oh 3 satu di sini ya. Kostrad sebenarnya di sini ya Bang Han ya yang Kostrat divisi 2. divisi 2 ya. Karena gini memang saya dapat info dari GrabCar atau GoCar ya Bang Han ya, bahwa sebenarnya dulu gitu ya Surabaya itu adalah pusat bisnisnya sebenarnya ketika di timurnya Indonesia. Tapi Malang adalah orang itu suka tuh untuk jadi kesatuan ya. Jadi banyak di sini tuh kesatuan ini. Jadi itu dilanjutkan oleh ketika Indonesia merdeka Bang Han ya. Makanya Malang tuh semua aman juga ya Bang Han ya. Pasti aman ya. Malang tuh nggak ada ributnya. Nggak ada ributnya ya. Orangnya ramah-ramah Bang Han ya. Itu juga. Ya sangat. Ya mungkin kalau kayak di Bandung tuh orangnya ramah. Betul. Meskipun merkatatoan, kalau di Bandung kan punten kan, Ya, betul. pasti dikasih lewat, monggo. Asal sopan ya. Asal sopan. Ya. Kalau di Malang pun, kulunun, pasti dihargai. Dihargai asalkan dengan kata-kata kunci itu Bang Han ya. Ya, Kulunun. kulunun. Nanti permisi gitu kan. Nah. Dan di Malang ini kan, lapangan golf paling murah tuh ada di Malang kan. Kebayang kan? Hobinya golf sih kebetulan. Berapa bahkan driving deh? Berapa? Kalau driving itu mulai dari 50.000 ya. Oke. Golf. Kalau golf itu mulai dari 300.000. Itu udah satu putaran 18 hole. 18 hole. Wow. 300.000 18 hole. Namanya Abdurrahman Soleh. Jangan Balik lupa Pak. ya main ya. Balik Punya TNI AU itu. Ya boleh Bang Han gabung sama Bang Han ya. Tolong di subscribe di sini ya. Iya. Bang Han, kalau Balikpapan berapa? Driving 50.000 kan di berapa? 70. Oke, 70.000. Oke. Itu tahun 2013 mungkin. Iya, sekarang mungkin 100.000 lah ya. Ya, sekarang ini naik. Ya. Terus kemudian 18 hole di Balikpapan berapa? ya hampir 1 juta. Oke, lanjut. Kita nggak usah bahas lagi ya, itu jauh sekali bedanya. Oke. Nah, itu tahun 2013 kan. Iya. Nah, terus kalau apa ya? Belum lagi di sini tuh lapangan golfnya ada Abdurrahman Saleh. Oke. Ada yang paling dekat ya, Ya. ada Araya. Oke. Ini dalam kota ini. Oke. dalam kota. Oke. Yang di luar ada Taman Dayu sama Sina. Oke. Tapi kalau mau main ya weekday lah. Gede. Weekday, Lebih murah. Tapi lebih murah Oke. dan harus cuti.
Oh, oke. Kalau nggak cuti ya kebangetannya. Ya, kan sekarang zaman video call bos ya. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Ya. Minta tolong di-share-kan lokasimu sekarang, Share dia bilang ya. Foto yang ada geotagging ya. Iya, selesai hidup kita Selesai. makanya. Ya. Nah, itu terus kemudian wilayah Batu. Wih, Ois. Batu itu ini ya wali kotanya bagus. Kenapa? Bagus menata. Batu itu dulu nggak ada apa-apanya Ken. Oke. Batu Sampai tahun berapa? sampai yang Pak Edi Rumpoko ya. Oke. Pak Edi Rumpoko itu benar-benar membangun. Oke. Kalau yang saya lihat ya. Oke. Ini pendapat Perspektif pribadi ya. ya. Ini bukan politik ya Bang Bukan ya. politik. Ya. Terus Nah, dia itu membuat kota Batu yang dulu ranahnya murah kan, oke. sekarang mahalnya minta ampun kan. Oke, betul. Dan ya memang di sana itu kan Hmm. Batu itu jadi kota pariwisata bener kan. Oke. Pariwisata. Oke. Selain dari produk pertaniannya apel, Oke. jeruk, Oke. ya pertanian lah. Sekarang jadi wisata ya Bang. Sana wisata. Iya Dan sih. harganya mahal banget. Mahal banget ya. Jatim Pas 1, 2 dan 3 di sana. Jatim Park 1, 2, 3, Ada terus lagi. ada Taman Predator, terus ada lagi PNS, ada lagi banyak ya. Museum Angkut juga ada ya. Museum Angkut. Ya. Ya bisa meng-create Sesuatu ya. sesuatu. Hmm. Itu lah yang Hebat. sebenarnya itu leader itu. Hah? Dia itu bisa mengarahkan. Yes. Nggak cuma ngikutin, Ya. nggak follow ikut arus aja. Ya. Tapi dia tuh bisa mengarahkan arus mau kemana. Ya. Itu yang paling penting. Dan dia tahu gitu ya Bang Han ya, bahwa orang pada fokus ke Malang dan orang udah bosan dan perlu yang namanya alternatif yang hanya 40 menit dari kota Malang ya Bang Han. Iya. Iya, emang jago sih itu. Dan dia pun kayaknya sudah membaca bahwa Malang itu kan kota pendidikan. Oke. Kota pendidikan ini artinya kan Oke. akses harus ada. Oke. Selain dari ada bandara di sini, Oke. juga akses tolnya luar biasa loh Malang. Sekarang iya. Sekarang. Ke Surabaya cuma 1 jam lebih 15 menit loh ya Bang Han ya. Ya. Sangat-sangat luar biasa. Oke. Ya, dan Malang itu kotanya dingin loh. Betul sekali. Betul Nah, sekali. ini Betul ceritanya sekali. tadi, ceritanya Ya, tadi. tadi ya. Ceritanya tadi itu Ya. kalau masa penerimaan mahasiswa Which is yang di bulan. baru, bulan Juli dan Agustus, Oke. suhu di kota Malang pagi hari bisa mencapai 9 derajat Celcius. Waduh. Nggak perlu pakai AC bro. Iya, hemat ya. Hemat ya. Ya. Berarti kalau di normalnya berapa Bang Han? 18-an berarti. Normal. Kalau Malang mungkin sekitar 20 20 ya? 20 ya. Kalau Iya. panasnya pun paling ya 22 doang. Dua-dua ya. Kalau Jakarta tuh sekarang 37, 38 Bang Han udah hampir kayak neraka sih Bang. Di sana gitu kan. Enggak ya bercanda. Nah, itu sih hiperbola ya. Hiperbola. Nah, keluarga gue juga di sana. Oh iya. Panas sekali sekarang nih. Tapi semenjak PSBB itu udaranya lebih bagus sebenarnya. Pasti dong bro. Oke Bang Han, berarti itu secara udara apa juga enak ya Bang Han ya? Oh, enak kan. Enak ya. Secara kotanya juga kayaknya enak ya Bang Han ya. Maksudnya aksesnya tuh terpusat, jadi kita mau beli makan gitu ya di sini, kalau mau beli nongkrong di sana, ini di sini gitu. Nah bahkan kan pernah mencoba Bandung dan Malang. Bagi saya tuh masih bingung menentukan Bandung yang lebih baik atau Malang yang lebih baik. Bahkan nih, kira-kira jawabannya adalah Kalau tidak memperhatikan Jakarta ya, Oke. karena keluarga di Jakarta ya, oke. pilih Malang. Oh, jadi kalau misalnya ada keluarga di Jakarta ya pasti tak pilih Bandung. Bandung ya. Tapi kalau keluarga nggak tinggal di Jakarta Oke. atau di Surabaya atau di mana gitu, Iya. pilihnya Malang. Iya sih. Nggak tahu lah ya. Hmm. Malang itu benar-benar enak rek. Enak re. Enak rek. Tapi memang ya the best kota terbaik tuh sebenarnya Bandung dan Malang, antara dua itu ya Bang Han ya. Mungkin satu lagi Bali sebenarnya, Denpasar ya. Cuman Denpasar terlalu fun ya, jadi kita nggak bisa fokus dan lain-lain ya Bang Han ya. Setuju sih Bang Han ini ya. Nah mungkin video ini sebenarnya saya bikin buat anaknya Bang Han yang baru sebenarnya, si Edgar ya, karena suatu saat nanti 40 tahun dari hari ini tolong di-search aja Henderson Rijal, muncul lah saya berdua nih. Sama Bang Andrika Yuren lah. Nah, bahkan setelah kita review, waktu 4 tahun lalu kita udah setiap videonya ya, sekarang kita udah menikah ya Bang Han ya. Bahkan udah menikah. dan- Selamat ya Ken, sekali Siap. lagi selamat dulu. Siap. Paling tadi mau Semoga cepat ini ya Ken, punya omongan. Amin. Karena salah satunya memang nikah pengen juga omongan ya makanya untuk jadi YouTuber. Lihat anak temen lucu loh Bang Han ya. Tapi bisa loh Ken, Hah? kalau punya anak itu kan Ya. dunia kita tuh teralihkan loh. Contoh, Bang Han lama bujang nih, Hmm. nikah umur 33 kalau nggak salah ya. Oke, lanjut. Ya. Yang dengan menikah itu membuat
semua ya buat yang jomblo nih. Buat Termasuk Ervan Rizal nih. Algeria yang Sparingga gitu kan, Andre Ovanda ya. Algeria kan udah punya pacar. Oh iya betul ya Pak. Si Evan lebih mengenaskan ya. Sevan sudah punya, tapi belum berani publish. Oh oke. Lanjut. Terus? Punya keluarga itu membuat kita jadi lebih teratur. Oke. Teratur secara keuangan, Oke. teratur secara pengeluaran, Oke. dan apa ya? Pikirannya cuma satu. Oke. Bikin keluarga kita tuh ya kalau anak pendidikannya bagus, Oke. kalau istri kebutuhannya terlengkapi, Oke. kalau bisa diajak jalan ya mudah-mudahan ya meskipun kita tergolong istri, suami ikatan suami takut istri, tapi tidak apa-apa. Ya. Melihat ya nanti kalian akan rasakan. Karena butuh sentuhan wanita untuk ngatur seorang laki-laki. Ya. Betul ya Bang ya? Karena laki-laki itu nggak mikir soalnya masalah duit dan lain nggak mikir ya maksudnya. Ya benar. Kalau laki-laki itu pikirannya apa? Pede. Iya pendek. Ya kalau bisa dibeli sekarang kenapa harus besok kan? Betul itu kalau sekali. untuk pengeluaran. Terus? Kalau untuk ya makan minum kalau si jomblo sering Yes, traktir nggak? betul. Nggak kerasa tuh dulu. Betul. Duitnya hilang habis ya. Ya. Nah Setelah itu setelah menikah kita akan lebih berhitung, memperhitungkan ya. memperhitungkan. Maksudnya itu bukan pelit ya. Iya. Nah ini misalnya kalau tiap hari tak traktir sampean, Ya. aku bangkrut bro. Yes, Nah, betul. gitu. Karena ada anak yang harus dipikirkan dan Ya. istri yang menunggu di rumah dengan pedang dan Iya, pistol. Nah, Atau ya. istri ya di rumah menunggu dengan kunci. Asia, betul. Kunci pintu kita mau datang nggak bisa masuk. Jadi antara bisa tidur di luar, di dalam atau di luar ya makannya. Iya. Gitu ya. Bahkan kita udah hampir 1 jam loh Pak. Bener ya? Ini sorry 39 menit tadi ya oke, ini kan sisa 56 menit ya Bang Han ya gitu ya. Makanya kita mungkin akan persempit sedikit makanya. Oke. Nah, Bang Han pengen bahas apa nih gitu makanya. Pengen cerita apa gitu makanya. Apa ya kan ya? Sharing untuk anak-anak yang masih umur. Karena gini Bang Han merasa nggak ketika kita umur 18, 20, 25 itu kita bingung loh mencari panutan Bang Han ya. Siapa tempat sharing dan lain-lain gitu Bang Han ya. Nah, saat ini tuh saya bikin video ini buat anak-anak berumur segitu Bang Han ya, bahwa gimana sih gambaran dunia kerja, gimana sih caranya untuk merubah nasib, karena kita dari keluarga yang sebenarnya biasa-biasa aja Bang Han ya, dan sekarang mungkin kita belum sukses bertarung sih sebenarnya. bertarung ya, kita belum sukses tapi kita berhasil merubah nasib dari 0 tuh mungkin 5 atau 6 lah gitu Bang Han ya. Oke. Pesannya gini, untuk adik-adik yang ya masih ABG labil lah gitu. Nggak perlu mungkin dibilangin labilnya Bang Han. Ya, Apa gila ya? Ya. masih 18 itu adrenalinnya baru bentuk. Oh siap, Dan setuju. dia baru pegang KTP. Ya. Yang KTP artinya kan dia baru punya izin. Ya. Izin pakai motor, izin Ya, mobil. ya. Nah, poinnya adalah ketika di posisi itu, Oke. ketika tenagamu masih kuat, Oke. pikiranmu masih jernih, Oke. fokuslah melihat orang sukses. Oke. Fokus melihat orang sukses itu tujuannya buat apa? Oke. Jangan lihat suksesnya, Oke. lihat perjuangannya. Oke. Nggak ada ya kalau sekarang gimana ya? Semua pasti ada prosesnya. Oke. Semua pasti ada proses dan nggak bisa dilewati begitu saja. Oke. Ya kalau cerita sukses, semua bos-bos itu pasti cerita suksesnya banyak. Oke. Tapi itu cuma satu yang kelihatan. Oke. Gagalnya kan enggak. Kalian kan enggak Kelihatan tahu. ya. Oke. Pelajari itu. Oke. Ya persiapkan diri dengan baik. Persiapkan diri dengan baik itu kalau selama kalian masih bisa sekolah. Nah, Ya. kata kunci nih. Ya. Sekolah. Oke. Belajar. Karena kesuksesan itu tidak akan pernah datang Oke. bagi orang yang belum siap. Hmm. Belum siap apanya? Ilmu pengetahuannya, Oke. kemampuannya, dan Setuju. skillnya. Setuju. Nah, tidak ada kata-kata jalan. Oh ya, ada bahasa menarik nih. Oke. Pelaut ulung Oke. tidak dibentuk oleh ombak yang datang. Oke. Pelaut ulung itu dibentuk oleh badai, topan, gelombang tinggi. Itulah yang membuat seorang pelaut jadi ulung. Betul Itu sekali. tagline kantorku itu kan. Tapi Iya, ini iya. benar loh kan. Benar. Di saat semua orang mundur kita harus maju. Iya, betul sekali. Karena kita nggak tahu. Yang namanya kita tuh tujuannya sudah jelas untuk kita kan memulai dengan Bismillah. Oke. Tujuan kita ini kan untuk mencari rezeki. Yes. Mencari rezeki dengan bekerja, Oke. dengan berusaha. Oke. Ya Gusti Allah berdasare. Betul.
meskipun kamu misalnya Udah masih masuk- belum dapat Udah bahasa Jawa sekarang bro, Eh. udah ada pepatah Padang lagi bro. campur sari bro. Terus? Meskipun belum ketemu jalan, Oke, yang penting kamu berusaha. ya, Perkara hasil itu adalah perkara hasil itu tuh cuman hasil itu adalah salah satu proses saja sebenarnya. Ya lewati prosesnya, nggak ada istilah itu jalan lewat belakang, nggak mungkin. Oke. Ya lewat belakang ya belum tentu Oke. yang backupmu akan ada seumur hidup toh. betul sekali, betul sekali. Yang pasti pelaut ulung dibentuk oleh badai, Oke, angin topan, sama situasi yang tidak enak. oke, setuju. Buatlah situasi dirimu menjadi tidak enak, maksudnya kondisi tidak nyaman, selalu belajar. Oke, Siapa yang suka disuruh belajar? betul sekali. Nah, Dan tapi gini makanya di generasi mereka itu sebenarnya mereka dikasih keberkahan loh bahkan, Iya. karena belajar itu bukan dari buku sekarang. akses internet. Yes, dari YouTube loh bahkan. Iya. Dia tinggal tidur, tinggal nonton, tinggal jalan, tinggal nonton, tinggal dengar juga bisa bahkan ya. Oke. Ya. Satu lagi, memang akses internet dan akses kemudahan itu sangat bagus. Oke. Jangan lupa loh ya, tetap olahraga. Kenapa bang kan? Ini Iya. kena loh semua ini. Iya. Nah, Terkadang kan karena kemudahan akses, Oke. Oh iya betul betul kita betul betul. buat kita tuh kayak malas mengapa-ngapain. Betul gitu betul kan betul ya. betul betul betul. Yang akan mahal nanti itu apa? Biaya kesehatan. Betul Biaya sekali. kesehatan itu mahal. Paling mahal makanya asuransi sekarang menjamur ya bang An, ya. Asuransi nyamuk, Iya, iya. apalagi kayak COVID-19 ini. Ya. Siapa kan kalau sekarang kan lebih kepada herd immunity, Pak. Yes, hard Kamu ini. kuat apa tidak? Gitu. Betul betul. Kalau olahraga lebih kuat sebenarnya daya, Iya. daya tahannya ya ya. Herd immunity bener ya. Bukan lagi sekarang masalah vaksin. Betul. Ya vaksin mungkin tahun depan. Iya. Tapi permasalahannya adalah bagaimana kita bisa jaga kesehatan kita. Oke, setuju. Dan itu untuk generasi muda saat ini oke, kamu Oke. nggak akan apa-apa. Oke, Tapi menurutmu, Oke. apakah 20 tahun lagi tidak akan ada seperti ini? betul sekali. Ingat loh ya, dulu tuh ada virus Spanyol. Oke. Ada flu Spanyol. 2019-20. Terus ada nama itu Pes. flu burung. Oke, flu burung ya di 2003. Flu Oke. burung. Ya, Terus yang terbaru ini COVID. COVID. Nah, Nah, menurutmu siklus ini apakah nggak akan jalan? pasti jalan. Pasti jalan. Ya. Ekonomi pun juga seperti itu. Oke. Dulu ada namanya Black Friday. Black Friday. Oke, Black saham Friday. ya. Saham jatuh ya, terus. Jatuh di Amerika. Terus? Nah, yang nggak terlalu jauh lah ya, Oke. kita ngomongnya ya. Yang nggak terlalu jauh tuh misalnya akibat COVID ini Oke. pasar dunia tuh sempat Down. anjlok, Oke. down, Oke. downnya dalam. Oke. Terus Lehman Brothers, Oke. terus kemudian ada lagi 98. Betul. Nah, artinya semua perubahan pasti akan terjadi, Oke. cepat atau lambat. Betul sekali. Dan kamu harus mempersiapkan diri dengan apa? Belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Betul. Karena itu cuma kuncinya cuma itu aja. Iya. Karena ketika kita punya skill dan punya keahlian khusus, pasti perusahaan adalah memecat orang terakhir. Kita tuh orang terakhir yang dipecat ya bahkan ya. Kalau kita punya keahlian khusus ya. Iya. Selama kita punya bargaining khusus ya, Yes. yang tidak semua orang punya, Oke. itu membuat kita punya nilai lebih. Lebih langgeng Nilai ya bahkan lebih. ya. Orang sukses itu bukan orang yang selalu depan, Iya. tapi orang yang bisa bertahan juga termasuk orang sukses. Betul sekali bahkan. Iya. Itu bahkan ya, sekitar 10 menit bahkan ngomong dan itu benar-benar bagus semua. Mungkin saya sedikit tambahkan ya bahwa bagi teman-teman yang umur 18 sama 20 tahun ya, dari umur 18 itu teman-teman sudah tentukan tuh tujuan akhirnya apa. Karena saya waktu kecil tuh udah tujuan akhirnya jadi direktur sebuah perusahaan sebenarnya gitu ya. Dan saya ke sana tuh udah tahu caranya dan mau membayar harganya Bang Han. Jadi memang kalau kita lihat nih direktur kayak Pak Hasnul Suhaimi, direktur Excel ya Bang Han ya, kenapa dia bisa jadi direktur dari orang yang dulu kayak kita gitu Bang Han ya, sama aja kayak kita gitu ya. Ternyata dia membangun yang namanya kepercayaan, integritas, kemudian dia juga membangun komunikasi, jadi leader dan lain-lain. Amin kan, ingatkan lagi. Hasnul Suhaimi itu direktur Excel Bang Han. Iya. SMA 1 Bukit Tinggi, angkatan 668. Ya, itu kan orang kepercayaannya kepercayaannya grupnya Malaysia itu. Betul, Aksiata. Nah, kalau Bang Han tahu juga Yang grupnya itu, yang grup Betul. besarnya itu malah. betul. Nah di apa Bang Han di Khairul Tanjung itu punya orang kepercayaan namanya Doni Oskaria Bang Han. Bang Han bisa search ya Bang Han ya. Itu adalah orang dari bener-bener nggak ada apa-apanya waktu di Tanjung Alam di Kabupaten Tanah Datar, merantau ke Jakarta untuk sekolah dan sekolah kayak Bang Han ya, kayak sekolah dia
SMP pun disuruh orang tuanya sekolah di Jakarta biar cepat berkembangnya, dan dia sekarang adalah salah satu orang kepercayaannya Khairul Tanjung gitu makanya. Termasuk sekarang jadi wakil direktur, dulu sempat jadi wakil komisaris di Garuda, sekarang jadi CEO-nya Garuda sih Bang Han. Salah satunya ya. Itu salah satu ya. Jadi memang sekolah ya. memang sekolah Bang Han ya. Jadi memang dari kecil dari sekarang oke, lanjut. Itu sih yang selain itu tadi yang benar yang katakan tadi itu yang pertama integrity. Iya. Integrity. Oke. Apa? Ya, integrity, terus Oke. kita fokus sama pekerjaan kita, profesional kita. Oke. Terus kita Belajar. ya kan kalau kata Pak ini kata bos BUMN Oh, Pak Erik. Pak Erik. Oh, si Om Erik. Dari Oke. Kata Om Erik apa? Akhlak ya, betul ya, akhlak ya. itu nggak bisa ditawar loh. Betul. Untungnya kita Bang Han ya dididik dari itu ya Bang Han ya, ngerti nggak Bang Han ya? Jadi kita ditanamkan waktu kecil itu akhlak sebenarnya dari orang tua kita dan budaya kita ya Bang Han ya. Itu memang ya. Itu memang mata uang yang nggak bisa yang apa namanya mata uang yang berlaku dimanapun dan Betul. kapanpun. Betul. Ini nilainya lebih tinggi dibandingkan emas. Betul. Emas Betul. naik terus ya kan? 900.000 sekarang Bang Han. Baru beli soalnya kan. Jadi berapa Harusnya saya beli di waktu 500.000, sekarang udah 900.000, 20 gram Bang Han. Ya, 20 gram ya. Jadi saya bilang begitu ya. Jadi sebenarnya ya gitu kan, belajar teman-teman tuh dikasih sebuah yang namanya, kalau kita dulu yang untuk informasi aja kita harus ke perpustakaan seperti yang Bang Han bilang tadi itu. Sekarang Anda tinggal di rumah belajar dan lain-lain, Anda bisa belajar juga. Saya bikin website pertama kali dari YouTube tuh, tylers.com ya, di YouTube-nya saya ikutin, dia step-stepnya saya ikutin. Sekarang saya udah bisa tuh, jadi skillnya itu banyak, jadi marketing juga ada, video editing juga ada, bikin ini juga ada, jadi MC juga saya untungnya saya Bang Han ya, dari sejak kecil tuh ya, dari saya SD itu jadi ketua kelas terus, karena orang nggak ada mau maju, saya yang maju Bang Han. Iya. Ya. Dulu korban ya namanya. Korban ya, itu korban ya. Tapi ternyata setelah dewasa ya, orang yang dulu mau nyuruh maju sekarang tuh nggak mau, nggak berani ngomong di depan umum, masih belajar. Kita malah pengen cari panggung. Makanya YouTube kita tercipta, Bang Han. Gimana ya? Ya ini salah satu kemudian. Ya. Dan pada akhirnya ya ketika saya di perusahaan disuruh mau nggak jadi ini, saya bilang selalu mau makanya, karena bagi saya mau itu belajar. Ketika sudah ada ditentukan jadi apa atau apa, kita kan belajar di sana gitu. Dan kita yang pertama pasti jelek, yang kedua jelek, yang ketiga kita akan belajar dari kejelekan itu Bang Han. Dan akhirnya jadi gampang gitu. Ya tetap harus belajar. Ya ada kata lain ini nggak ada, cuma belajar kan. Betul sekali Bang Han. Kalau ngandalin orang dalam sampai emang kira surga juga ada orang dalam apa? Kecuali dia menikah sama anaknya Khairul Tanjung, anaknya Bob Sadino, oke lah makanya itu orang dalam tuh, oke lah makanya. Iya, Masalahnya Anda ganteng apa tidak? No komen ya. Sebenarnya itu loh kan, Apa? ganteng itu penampilan. Betul sih Bang Han. Ya, kayak Iya. kan ini kan lobinya bagus sih. Iya sih. Dapat istri cantik sekali. Iya, insya Allah, alhamdulillah Bang Han, ya. Alhamdulillah. Nah, Gimana bisa dapat itu kan? kita juga belajar dari Irfan ya, ganteng juga nggak laku ya makanya. Adiknya sendiri saya hina di depan kakaknya gitu. Sebenarnya Bang Han, kalau itu sebenarnya istri saya tuh sebenarnya khilaf aja Bang Han. Khilaf Oh, ya. khilafnya terusan ya kan? Terusan ya. Ya. Tapi memang ini bagi perempuan gitu ya, hanya butuh mungkin orang yang lihat potensi ada ya Bang Han ya. Dan mungkin Izati juga ngelihatnya saya punya potensi Bang Han, entah jadi apa Bang Han ya. Dan secara komunikasi skill dan memang akhlak ya, dan baik ke orang tuanya dan lain-lain. Dasarnya baik nih Bang Han ya. Gitu. Ya memang seperti itu sih. Ya. Orang dicari kan ya orang ganteng ya. Ganteng banyaknya suka main ganteng juga sih kan. Iya makanya Van, hati-hati Van ya. Senang sekali Bang Han membeli adiknya sendiri nih. Bang Han ini tinggal berapa menit lagi ya? Wih, Dia udah mau masih habis dia ini. 56 tadi kapasitasnya. Oke, masih di sekitar 4 menit lagi Bang Han. Silakan Bang Han. Penutup Bang Han. Tambahan Bang Han. Ya mudah-mudahan ya video ini memberikan manfaat buat Hmm. buat adik-adik, buat teman-teman. Ya, tambahan. Mesti tawas ya. Ya. Intinya sih ya pesan belajar. Ya. Belajar. Karena ketika peluang itu ada dan kalian nggak siap, ya sayang. Betul Saya sekali. aja melewatkan peluang sebenarnya. Banyak ya. Banyak. Karena kita nggak punya panutan nih. Iya. Kalau besok teman-teman bisa ke WA ke kita atau komen ke kita akan bahas, kita akan balas di YouTube Iya. atau apa ya, di live Instagram juga boleh ya Bang Han ya gitu. Yang kayak si ini loh, kayak Pak Khairul Tanjung itu kan dia Oke. bikin buku ya, Oke. Anak Singkong. Oke, hah? Kan kelihatan betul tuh perjuangannya Betul, dia kan. betul. Perjuangannya dia tuh luar biasa loh. Dari tukang fotokopi loh Bang Han. Siapa nyangka Ya kan? sih, betul, Ya, betul. tapi dia orangnya selalu belajar kan. Yes.
Dan ya kata kunci orang sukses itu cuma satu, Belajar ya. Dia dari B, J, B, dia juga belajar ya. Tapi kalau Tanjung malah menarik ya, makanya dia tukang fotokopi, dokter gigi, tapi jadi pengusaha. Jadi dia belajar 3 loh kan. Iya. Dan memang Hairul Tanjung itu satu yang saya dapat kesimpulan dari kisah suksesnya di Arak Singkong ya Bang ya. Dia punya komunikasi good dan lobby yang bagus. Itu yang hebatnya. Dan dia dipercaya oleh orang. Dan itu mendapatkan itu nggak sekali coba loh kan. Betul. Kita yang kita lihat kan dia berhasil nih. Betul. Kita nggak lihat berapa kali mungkin dia dilempari sama orang ya dia nggak, kadang nggak dia cerita kan. Betul. Dia dihardik apa-apaan. Iya ya. Gitu. Tapi dia pernah cerita Bang, dia gagal bisnis sepatu Bang. Pernah cerita dia. Nah, ya kan dia cerita ya mungkin hanya itu Dikit yang dia ya, ceritain. iya. Waktu dia disuruh keluar sama orang apanya ya makanya dengan drama Korea dan drama Thailand makanya ada mungkin kejadiannya mungkin, tapi dia nggak cerita aja itu kan. Iya. Jadi Pak Hairul, hidupnya ya. tapi Pak Hairul kalau memang mau di interview sama saya tolong hubungin ini ya Hairul ya. Ya atau butuh tenaga lain kita bisa bantu Pak Hairul, Pak Husnul, Pak Khairal. Pak Hasnul Suhaimi, oh ya. Hasnul Suhaimi. Ya kalau Pak Hasnul Suhaimi saya kebetulan kenal Bang Han. Jadi satu alumni Bang Han kita di beasiswa gitu makanya. Pak Hasnul sih udah pensiun sekarang gitu ya. Ken, orang pensiun itu ilmunya banyak. Ken. Betul sekali. Yang paling menarik ya, ini ya, terakhir ya. Ya. Jangan pernah ini loh Ken. Orang pensiun itu ilmunya banyak dan dia belum tentu bisa kasih ke siapa karena Betul. sungkan, banyak Betul, sungkan ya. betul. Kita yang harus rajin bertanya. Betul. Banyak bertanya sama Betul. yang berpengalaman. Gratis kan? Gratis Nggak bayar. sekali. Oh. Karena gini Bang Han, teori Maslow, Bang Han paling ingat teori Maslow ya. Terakhir itu adalah aktualisasi diri. Pak Ya. Hasnul udah punya semuanya, dia butuh yang namanya aktualisasi diri, tapi dia nggak mau nawarin gitu Bang Han ya. Kita yang harus aktif ya. Kita aktif, Ya, Pak. ya. Apa diskusi Pak? Ya. Alah, dia nggak perlu tiket pesawat mungkin. Iya betul, karena bisa Zoom sekarang kan ya. Cuman gini, mungkin anak-anak yang umur 18 atau kayak 20 tahun itu masih mungkin takut ya Bang Han ya. Sebenarnya nggak perlu kan Bang Han? Iya, nggak perlu kok. Iya. Karena setiap orang itu pasti dia pengen berkomunikasi. Betul. Dan mewarisi ilmunya. Iya, legacy itu. Yes, legacy. Ketika, ya kan kayak guru ngaji aja kan. Kebayang lah kan guru ngaji atau guru sekolah gitu ya. Kita bisa baca sampai hari ini ilmunya tuh pahala ya kalau bagi kita yang beragama Islam atau yang lain pasti ada nilainya. Itu selalu ngalir loh. Paling enak itu kan kalau kata Ustadz Abdul Somad itu paling enak tuh jadi guru agama ya. Betul. Kenapa Bang? Kenapa Bang? Saya belum lihat dari terang aja. Kenapa? Karena setiap kali kamu baca Bismillah, Iya, iya. Hafalnya ya. dia akan dapat, dia akan Pahalanya ya. jariahnya kan. Iya. Setiap kali, ya itu sangat luar biasa sih. Favorit kita lah ya Abdul Somad ya. Bang Han, ini udah 1 menit lagi. Mungkin ini Bang Han, kita akan lanjut di part 2 gitu Bang Han ya. Setelah kita via Zoom meeting, saya udah balik ke Jakarta besok atau dimanapun part 2-nya. Kita akan kasih tahu atau podcast lah ya Bang Han ya. Siap. Cuman ini, ini adalah salah satu video ini saya bikin untuk teman-teman atau adik-adik yang butuh. Jadi tolong di-share gitu ya. Bagi ibunya yang menemukan video ini di-share dulu aja gitu ya. Karena dari kita pasti akan sangat membantu, di komen aja kita akan bahas yang seperti yang ibu yang inginkan. Cuman jangan lupa di like, di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Nah itu paling penting banget gitu ya. Karena YouTube ini mau dimonetize gitu Bang Han ya. Kalau saya udah punya penghasilan dari YouTube, saya bisa bantu orang lain ya bikin yayasan. Karena mimpi saya yang terakhir itu Bang Han ya, saya pengen punya rumah asrama kayak asrama Lampung, penampungan bagi orang-orang yang merantau. Kita tampung dulu selama 1 bulan 2 bulan gratis sampai dia menemukan yang namanya pendidikannya, atau dia tetap tinggal di sana boleh gratis pendidikan. Karena bagi kita pendidikan lah yang merubah nasib orang. Betul, pendidikan. Betul Bang Han ya. Nggak ada lagi nih. Banyak orang yang